Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kali ini yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Untuk pembelajaran kali ini yaitu tentang materi IPA. Adaptasi adalah penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai bentuk pertahanan diri. Kemampuan beradaptasi berperan penting dalam kehidupan agar terhindar dari ancaman kepunahan. Adaptasi disebut juga sebagai penyesuaian diri, baik itu melalui genetik ataupun habitat. Habitat adalah tempat tinggal atau tempat penyesuaian diri suatu organisme. Hanya makhluk yang mampu beradaptasi dengan lingkungan hidupnya yang bisa tinggal di habitat tersebut. Habitat yang tepat untuk tumbuhan yaitu yang mampu menyediakan cahaya, udara, air, dan tanah yang cukup. Cara beradaptasi pada tumbuhan yang pertama hidrofit. Tumbuhan jenis ini adalah tumbuhan yang dapat hidup di tempat basah hingga tempat yang penuh air. Hal ini sesuai dengan sebutannya hidro yang artinya air. Ciri-ciri dari tanaman hidrofit yaitu dapat terapung di atas air, mempunyai permukaan daun yang lebar, batang tanaman menggembung seperti berongga dan berisi udara sehingga bisa membuat daun tanaman mengapung di air seperti pelampung. Bentuk akar yang kecil membuat air dengan mudah menyebar ke seluruh daun. Contoh tanaman hidrofit adalah kangkung, teratai, kiambang, dan enceng gondok. Yang kedua, halofit. Tanaman ini adalah tanaman yang dapat bertahan hidup di tempat asin seperti di pantai atau laut. Dengan kata lain, tanaman ini bisa bertahan hidup dengan lingkungan yang memiliki kadar garam tinggi. Berikut ini adalah ciri-ciri tanaman halofit. Yang pertama, memiliki akar yang sangat kuat. Yang kedua, biasanya separuh badan tanaman akan tergenang air. Selain itu, tanaman ini juga ada yang akarnya berada di bawah air dan ada juga yang ada di permukaan air. Contoh tanaman halofit adalah pohon bakau atau yang biasa kita kenal dengan tanaman mangrove. Yang ketiga adalah xerophyt, jenis tanaman yang masuk dalam kelompok tanaman yang bisa beradaptasi dengan lingkungan yang panas dan kering. Bahkan tanaman ini bisa tahan dari terpaan udara yang kering dan juga daerah yang kurang air. Berikut ini adalah ciri-ciri tanaman xerophyt. Yang pertama, permukaan tanaman ini memiliki lapisan seperti lilin. Lapisan inilah yang akan berfungsi untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, ukuran daunnya kecil, bahkan ada yang berduri. Jenis ini juga berfungsi untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga, memiliki akar panjang untuk mencari air sampai permukaan yang dalam. Yang keempat, memiliki batang tebal yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Contoh dari tanaman xerophyt adalah kaktus, kurma, lidah buaya, adenium, sansevieria, adenium, dan buah naga. Yang keempat adalah mesophyt. Tanaman ini bisa hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah, tapi juga tempat tidak terlalu kering. Tanaman ini masuk ke dalam golongan tanaman berkayu, namun ada juga yang rerumputan, maka kamu akan dengan mudah menemukannya di sekitar rumah. Nah, ciri-ciri tanaman mesophyt ini adalah sebagai berikut. Akarnya tumbuh bercabang-cabang dan banyak. Biasanya daun tanaman ini tipis namun lebar. Stomata tanaman ini biasanya ada di bawah daun untuk bisa menghindari penguapan yang berlebihan. Contoh tumbuhan mesophyt adalah pohon mangga, pohon rambutan, rerumputan, pohon pisang, dan pohon pepaya. Yang kelima, hygrofit.
Tanaman higrofit ini adalah tanaman yang bisa bertahan hidup di daerah yang lembab seperti di hutan. Ciri-ciri tumbuhan higrofit adalah memiliki daun tipis dan lebar, memiliki banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. Contoh tanaman higrofit adalah tanaman paku, dedalu atau gandarusa, dan lumut. Cara tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya. Tumbuhan teratai hidup di air atau habitatnya di air. Tanaman teratai sering disebut juga tanaman hidrofit. Cara adaptasinya yaitu memiliki daun yang lebar dan tipis, berguna untuk mempercepat penguapan, batang yang berongga berguna untuk menyimpan oksigen dan untuk bernapas. Kaktus habitatnya di tanah yang kering atau kekurangan air. Tanaman kaktus tergolong jenis tanaman xerophyt. Cara adaptasinya yaitu mempunyai daun seperti duri, berguna untuk mengurangi penguapan. Batang berlapis lilin berguna untuk menyimpan air, dan akar yang panjang berguna untuk mencari air. Pohon jati, cara beradaptasinya adalah meranggas atau menggugurkan daunnya di musim kemarau. Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Pohon cemara, cara beradaptasinya yaitu memiliki daun seperti jarum yang berguna untuk mengurangi penguapan. Padi dan jagung, cara beradaptasinya adalah menggulungkan daunnya di musim kemarau atau panas, berguna untuk mengurangi penguapan. Tanaman bakau, cara adaptasinya adalah melakukan penyaringan garam yang berada di air. Kemudian garam yang terserap akan dikeluarkan melalui batang. Tanaman pakis, cara beradaptasi dengan lingkungannya yang lembab dengan cara menggulungkan daunnya. Tanaman kangkung, cara adaptasinya yaitu memiliki batang yang berongga dan daun berada di atas permukaan air. Cara tanaman melindungi diri. Berikut ini adalah beberapa cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama dengan memiliki duri, antara lain mawar, bougainville, putri malu, dan kaktus. Yang kedua dengan getah, antara lain nangka, pohon karet, dan sawo. Yang ketiga menggunakan rambut atau bulu halus, antara lain pohon bambu. Yang keempat memakai racun, contohnya gadung dan kecubung. Yang kelima dengan cangkang atau kulit keras, contohnya kelapa. Dan yang keenam dengan bau menyengat, contohnya bunga bangkai. Demikian pembelajaran tentang materi IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.